Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Ya, kabar baik nih, lagi santai-santai habis sholat Isya biasalah. Beginilah di Surau Al-Mustafa ini, di sholat Isya ya silaturahmi, ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan. Sambil ngopi-ngopi. Sambil ngopi-ngopi ya, bincang-bincang ringan ya. Antara pisang goreng juga. Ya. Banyak sekali ya dilanda bencana alam ya. Tiba atau bencana ini bisa kasihkan pencerahan nih Bang atau ya memang sama-sama kita ketahui ya, semenjak akhir-akhir ini ya, bahkan semenjak Lebaran sudah mulai itu adanya jalan putus di Padang Panjang itu, dan terakhir ini yang dahsyat sekali mulai malam minggu kemarin ya, tanggal 12 ya. Itu di tanah datar ada beberapa daerah itu yang kena, sampai jalan itu putus, rumah-rumah hancur, terbawa arus juga, bahkan mobil-mobil juga ke bawah ya. Dan juga sampai di Lembah Anai juga kita lihat itu sampai jalan itu terbelah, nggak putus jalan dari Padang menuju Bukit Tinggi itu sampai terputus. Dan ini kabar terakhir, aturan orang dari Padang mau ke Bukit Tinggi karena arus lewat Lembah Anai itu terputus, jadi lewatlah ke Pariaman, ya. Tiku, Gubasung, termasuk di Maninjau, terus Kelok-Kelok. Nah, ini kabarnya di Tiku itu juga ada longsor. Jadi itu juga memang lagi dicoba negeri kita ini dengan musibah gitu ya. banjir lahar dingin lah kira-kira. Jadi ya itu dari yang kita lihat dari Gunung Merapi itu ya, membawa apa namanya itu, bekas batang-batang kayu, batu-batu, sisa vulkanologi ya. Ya, itu masuk ke sungai sehingga ini, dan juga curah hujan yang memang begitu lebat gitu kan. Bahkan termasuk di kampung ini kita sendiri nih, di Kamelintang itu juga banda istilahnya kan, sungai-sungai kecil juga yang terputus itu. Maka kemarin kita melihat kawan-kawan di kampung itu membersihkan depan-depan masjid itu juga terjadi. Nah itu untuk musibah atau bencana ini apa itu pengertiannya seperti apa Bang? Jadi musibah itu memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah yang menurunkan. Bahkan sebenarnya musibah itu banyak sekali. Bala dan musibah itu, bencana itu merupakan yang di dalam Al-Quran itu disampaikan surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Bahwa kita akan diuji oleh Allah sedikit. Nah, sedikit sebenarnya ini, nggak banyak sebenarnya. Sedikit rasa takut itu ujian itu. Musibah itu, ujian takut aja kita. Rasa cemas. Cemas, khawf, wal ju', kelaparan. Nah, itu juga ujian. Wal ju', khawf, ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda, itu ujian. Wal anfus itu kematian, itu ujian itu. Ada keluarga kita yang meninggal, saudara kita, itu ujian. Wasamarat, kekurangan buah-buahan, itu juga ujian, musibah gitu ya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi semua kita itu akan kena namanya musibah itu, karena belumlah seorang itu dikatakan beriman sebelum diuji gitu. Diuji ya Bang? Iya, diuji, semua diuji, tapi ujiannya itu macam-macam. Iya. Tadi bisa diuji dengan kesusahan, bahkan juga bisa diuji dengan banyaknya harta benda juga, itu juga kenikmatan lah gitu kan. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan tadi, rasa takut, rasa cemas, kekurangan harta, kematian, itu ada dalam Al-Quran. Jadi wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang timpa musibah, dia akan berkata bahwa semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah. Semua yang terjadi ini adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Allah yang berkata. Nah itu. Maka musibah itu bisa bermacam-macam penyebabnya. Bisa karena memang diuji. Memang diuji ya Bang? Diuji oleh Allah. Bencana itu ya Bang? Ya, diuji ketaatannya. Jadi orang taat. Ya contohnya Nabi Ayub. Seorang nabi yang ahli ibadah, diuji dengan kekurangan hartanya,
mati buat binatang ternaknya, sakitnya yang bertahun-tahun sampai dia tinggalkan oleh istri, itu ujian. Bahkan sampai ada ulat di kepalanya kena sakitnya itu diuji, tapi dia tetap, yang penting lidahnya ini jangan sampai juga kena sakit sehingga dia tidak bisa lagi membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Jadi lidah sekurang-kurangnya lidahnya masih sehat bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Itu sekelasnya Nabi itu diuji dengan bermacam-macam musibah. Jadi ujian. Jadi seorang itu ujian lah, ditimpa musibah, diuji oleh Allah. Itu satu ya. Kemudian tetap dijalaninya dengan ikhlas itu. Ikhlas, ya. Jadi sampai di mana keimanannya, sampai di mana ketabahannya. Nah, bahkan di zaman sahabat itu ada seorang sahabat itu diuji dengan macam-macam lah pokoknya. Jadi kalau kita ada bencana atau apa itu jangan menyalahkan siapa-siapa gitu Bang ya. Apa maksudnya ada yang menyalahkan, oh ini karena ini pemimpin lah, apa-apalah. Ya itu tadi ya. Yang pertama memang diuji. Maka kadang-kadang orang bertanya, lah saya udah taat, saya rajin sholat, saya rajin tahajud, saya sudah begini begitu, kok saya dapat ujian? Itu memang diuji. Orangnya lulus atau tidaknya kan diuji dulu kan. Iya. Nah, gitu. Introspeksi diri lah gitu ya. Diuji, jadi ujian, menguji keimanannya. Itu satu. Yang kedua, seorang itu dapat musibah karena imbas orang lain. Oh, imbas. Imbas kejahatan orang lain. Nah, jadi orang lain yang berbuat salah, orang lain yang berbuat jahat, orang lain yang berbuat zalim, tapi kita juga bisa kena. Kita juga bisa mengalaminya. Iya. Nah itu Allah sendiri menjelaskan di dalam Al-Quran itu, "Fattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasyah." Peliharalah dirimu, jagalah dirimu dari siksaan Allah yang tidak menimpa khusus orang yang zalim saja. Nah, jadi nggak orang yang zalim saja. Ya contohnya kan kita lihat sekarang ini musibah yang terjadi di Sumatera Barat ini. Apakah orang zalim yang kena? Kan banyak orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil, orang-orang yang taat, orang-orang yang selalu ke masjid, orang yang ahli ibadah, orang yang selalu zikir, orang yang ikhlas kan juga kena. Jadi musibah itu ditimpakan karena imbas kejahatan orang lain. Nah, jadi di situ itulah fungsinya kita itu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, melarang kepada kemungkaran. Nah, kadang-kala kan kita tatkala kita ngajak, ayo kita berbuat baik, nah, jauhilah kemungkaran. Kadang-kadang orang kan nggak terima, lah urus saja diri sendiri. Nah, kan gitu. Padahal kita mengajak itu supaya kita juga kena imbasnya kalau orang sekitar kita juga berbuat maksiat terus gitu kan. Jadi karena itu tadi, jadi musibah itu akan ditimpakan kepada seseorang karena imbas dari kejahatan orang lain. Jadi pelihara dirimu dari siksaan, dari bencana, dari musibah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Nah, jadi kena imbas, tadi kena diuji ya. Kena diuji, terus ada yang kena imbas ya. Ya. Habis itu musibah itu ditimpakan kepada seseorang itu karena Allah itu sayang kepada seseorang itu. Karena Allah itu sayang ya. Allah itu sayang kepada kita. Sayang kepada umatnya itu. Iya, maka ditimbakan musibah. Lalu begitu. Ya, kenapa itu Bang? Sayang malah dikasih musibah itu Bang. Atau ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu zaharal fasadu fil barri. Sampai kacamata ya. Nggak apa-apa. Surat apa itu ya? Surat Ar-Rum kalau nggak salah. Surat Ar-Rum ayat 41. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibatnya. Ditimpakan musibah.
bencana kepadanya. Nah, telah terjadi kerusakan di bumi ini, darat, di laut, ulah tangan manusia, ulah tingkah laku manusia, ulah pekerjaan manusia, ulah perangai manusia, kan gitu. Mungkin hutan-hutannya digundul, penebangan hutan ya. iya, sampah-sampah sembarangan dibuang, termasuk juga tingkah laku, akhlaknya, ya ulah pemikirannya lah. Tindakan manusia. Iya, tindakan manusia. Nah, maka Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibatnya, dirasakan kan, kena tingkah laku manusia, perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ditimpakan musibah, bencana itu ulah tangan manusia, karena dia berbuat macam-macam, berbuat maksiat, kemudian kena dia ini dengan lingkungan segala macam. Nah, ditimpakan tidak dipelihara musibah, gitu ya. Iya, supaya dia kembali kepada Allah. Nah, yang gitu. Teguran dia itu disentil lah istilahnya. Disentil, diingatkan. Atau orang yang dia biasa-biasa saja, sehat-sehat aja, terus didatangkan sakit. Nah, sudah sakit, sudah parah dia, baru dia sentil, baru dia ingat kepada Allah. Dia kembali kah? Diingatkan gitu. Nah, kalau Allah nggak sayang, dibiarin aja, ya kan? Dibiarkan aja berbuat kerusakan, buatkan aja. Tapi Allah sayang, diingatkan, diperingatkan, ditimpakan musibah. Nah, kayak sekarang ini, mudah-mudahan itu tanda sayang Allah, diingatkan oleh Allah. Iya. Maka contoh-contoh kita lihat sekarang ini, ada yang di depan masjid itu batu-batu yang besar, kok bisa ada batu-batu gitu ya. Iya, sampai terbawa air itu ya. Ada juga dilihatkan ada satu rumah, itu tidak ada apa-apa, padahal sekitarnya itu hancur, ya kan? Nah, rupanya setelah dipelajari, di rumah itu orang ahli ibadah, anaknya sampai 3 orang hafiz Al-Quran. Jadi diperlihatkan itu terjadi sekarang. Jadi seperti itu ya, dikelilingi oleh air bah ya, tak menyentuh. Jadi itu diingatkan oleh Allah, karena orang sudah lupa, sudah banyaknya perjudian, narkoba, perzinaan dan lain sebagainya. Nah, diingatkan. Sudah banyak orang penantang Allah yang ingkar, diingatkan. Mana tahu setelah diingatkan baru Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, barulah mengucap Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah, kan gitu setelah adanya itu tandanya sayang Allah, nggak dibiarin aja gitu. Nah, kalau dibiarin nggak datang musibah, ya dibiarinnya aja sampai orang tuh larut dengan maksiatnya. Nah, sudah berapa itu? Udah banyak juga ya. Iya. Itu yang ketiga, jangan sampai lah. Yang ketiga itu musibah itu ditimpakan karena memang disiksa oleh Allah. Siksa azab. Nah, jangan sampai azab Pak Guru ya. Jadi yang pertama tadi karena memang diuji, ya kan? Diuji pertama. Diuji kekuatan imannya ini gimana ini. Yang diuji masih tahan gak dia? Yang kedua karena memang imbas dari kejahatan orang lain. Dia itu nggak jahat, dia itu baik orang, tapi kena juga, kena imbas. Karena tindakan tadi ya. Iya, kena imbas. Nah, maka kadang-kadang ada 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sini, ada orang berbuat ini kan, kejahatan, kita bisa kena imbasnya gitu kan. Nah, awal itu belum dikatakan seseorang itu beriman, nah ya, sebelum dia diuji. Nah ya, ada ayat itu. Kalau sudah diuji, baru di situ sabar nggak dia menghadapi itu, walaupun dia sudah beriman. Tetaplah seperti itu. Belum bisa dikatakan kamu beriman, dia diuji. Sampai di mana keimanan kamu kan itu. Inilah salah satunya ujian dari Allah. Datang musibah ini, sabar nggak? Seperti tadi innallaha ma'as-sabirin tadi, tadi itu sabar nggak menghadapi musibah yang ditimpakan kepada kita yang sekarang terjadi ini. Sebelum ini terjadi di pesisir selatan kan? Ya, belum lama. Ya, benar ya. Kampung Pak Guru itu. Jadi pesisir selatan kebetulan tempat kita. Pesisir selatan itu. Iya, pesisir selatan sebelum puasa ya? Ya, 2-3 hari sebelum puasa itu musibah ya, kejadian di pesisir selatan Painan. Jadi telah mungkin diuji atau kena imbas kejahatan orang lain. Jadi kalau ditimpakan kepada orang yang baik, imbas kan? Ya, jadi itu tadi Allah katakan seperti itu. Belum dikatakan beriman.
sebelum diuji. Sama kayak kita. Kalau kita mau naik kelas sekolah, diuji dulu kan. Nah, sampai di mana kemampuan kita, sampai di mana kesabaran kita dengan adanya musibah yang seperti ini. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan aja Ya, sampai di sini musibah lah ya. ini Nggak berlanjut tidak lagi ya. berlanjut, cukup sampai di sini. Dan mudah-mudahan ini memang ujian dari Allah untuk kita. Jadi dan juga Pak Guru ya. Jadi kalau kita melihat ada orang kena musibah, kita jangan langsung diponis orang itu. Iya. Nah tuh rasakan gara-gara begini. Jangan. Mungkin dia Tidak itu boleh. diuji karena memang diuji. Iya. Dia orang taat atau kena imbas orang lain. Ya, bisa jadi. Nah, tapi jangan sampai yang terakhir ini azab. Azab memang sudah diazab. Jadi sebelum azab di akhirat nanti, di dunia sudah diazab. Azab. Karena kemungkarannya, karena ingkarnya, karena kezolimannya, karena menantang Allah, maka sudah diazab oleh Allah di dunia ini. Ya, diazab. Nah, karena ada 3 azab. Jadi azab itu nanti di akhirat. Ya, azab itu nanti di akhirat. Tapi ada 3 azab yang ditimpakan semasa orang itu di dunia ini. Masih di dunia sudah diazab. 3 azab sudah disegerakan di dunia ini. Ya. Yang pertama, orang yang zolim, aniaya, zolim kepada orang lain. Nah, itu sudah ditimpa. Yang kedua, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Iya, itu sudah diazab di dunia ini. Paling tidak hatinya nggak tenang. Orang kalau putus hubungan silaturahmi itu nggak tenang, kan azab itu, azab pada dirinya. Ya. Nah, sudah itu orang yang durhaka sama orang tua. Ini yang paling. 3 itu sudah ini. Nah, jadi yang azab tadi itu juga ada dalam Al-Quran itu. Surat Al-Isra ayat 16. Jadi bunyinya, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha wa fasaku fiha faqat 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Nah, jadi artinya ayat 16 ya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, nah ini kata Allah kan, kalau kami Enggak. dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kan kita lihat itu ada satu kampung itu malah habis, tenggelam ada kan, ada istilah sekarang dikuipasi gitu, digoyang-goyang begini, udah ambruk aja, hilang. Atau ada juga yang longsornya itu tertimbun, hilang satu kampung. Nah, hilang telan bumi. Jadi di sini karena itu juga sudah terjadi zaman-zaman Nabi dulu kan, karena orang ingkar kepada Allah, hilang, tenggelam. Nah, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Nah, jadi diperintahkan oleh Allah orang-orang yang sudah bermegah-megahan, sudah sibuk hanya mencari harta, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak mau beribadah. Pokoknya hanya habis waktunya hanya untuk bermegah-megahan, bermewah-mewahan, tidak kenal lagi dengan agama. Sudah diperintahkan oleh Allah seperti itu. Nah, maka tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan, artinya tidak taat dia, tidak patuh dia, malah dia durhaka di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu sebinasa-binasanya, sehancur-hancurnya, tenggelam di bumi. Jadi apabila suatu negeri itu dibinasakan oleh Allah karena banyak orang yang hanya bermegah-megahan, bermewah-mewahan, sampai dia menyombongkan hartanya, menyombongkan segala sesuatunya, tidak taat lagi kepada Allah, tidak mau lagi ibadah, dan sudah diajak sehingga dia mendustakan, dia ingkar, maka dihancurkanlah negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, itulah yang merupakan azab. Nah, itu yang ini, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kalau yang pertama tadi kan ya kita diuji, ini juga kita sabar. Nah, mungkin kita diuji, atau mungkin diingatkan, disentil, ditegur, atau imbas orang lain, atau memang yang terakhir ini memang sudah azab. Itulah kira-kira
berkaitan. Nah, kita mudah-mudahan di kampung kita ini yang terjadi mudah-mudahan yaitu ujian, menguji ketaatan orang-orang kita nih, taat uji, nah, kan gitu. Atau mungkin sedikit adalah yang disentil. Mudah-mudahan nggak azab. Mungkin kembali ke Iya, iya, iya. Nah, itu barangkali ngobrol singkat kita di surah Al-Mustafa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Nah, bukan kami ini orang tahu ngerti, cuma menyampaikan apa yang ya.